banyak juga yang pakai Tailwind gitu. Nah, ini ngebantu kita untuk, kita itu nggak perlu lagi pakai CSS kayak yang kita bikin nih Wina, yang kayak gini ya, manual satu-satu. Bootstrap nggak itu? Mirip Bootstrap, mirip sama Bootstrap gitu. Persis sama kayak Bootstrap, cuman bedanya, tapi sebentar dulu, Wina tahu Bootstrap dari mana? Apakah Wina pernah, nyoba atau seperti apa? Dari kakak Aslab. Oh, dari Kak Aslep. Sebentar sebentar Wina, Wina sorry ya, sebelum jauh kemana mana, saya mau nyoba, eee, nanya-nanya ke Wina boleh nggak ya? Boleh ya? Oke. Boleh. Nah, pertama Wina ada, praktikum algoritma pemrograman, ada Aslabnya juga. Wina pendidikan matematika jurusannya, terus Wina juga maba. Setahu Wina sebagai maba saat ini, apakah memang, di pendidikan matematika itu sudah mulai mengadopsi, seperti halnya kayak ngoding-ngoding gitu? Atau memang belum juga gitu? Kalau dari cutting cutting yang Mhm itu mhm. pernah bicara emang semester satu pas UTS itu tugasnya kayak gini coding pas Oke bagian UTS. oke. Nah, cutting pernah ada yang cerita nggak kayak misalkan, "Oh ya skripsinya bikin website juga bisa kok," gitu? Enggak, baru ngasih tahu pas UTS-nya aja. Hmm, oke oke oke. Oke oke. Oke oke. Soalnya saya agak sedikit shock aja sih, maksudnya Wina sebagai pendidikan matematika gitu, tapi kok, malah diminta untuk belajar ngoding gitu loh maksud saya. Jadi kayak, why gitu, kenapa gitu, padahal lebih baiknya tuh belajar probabilitas semacam kayak gitu-gitulah, dibandingkan belajar ngoding. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini persis sama sebenarnya kayak Bootstrap nih, Wina. Cuman, ini ada beda. Jadi bedanya, untuk Tailwind CSS, resource-nya ya, kita bicara soal resource atau ketersediaan, komponen bahasanya gitu. Kalau di dunia, pemrograman sebutannya komponen, itu jauh lebih lengkap dan jauh lebih modern dibandingkan daripada Bootstrap. Bootstrap itu, peruntukannya untuk tahun-tahun 2020, 2019 lah, 2019 ke bawah. Itu orang masih pakai Bootstrap. Nah, zaman sekarang orang udah nggak pakai Bootstrap gitu. Jadi kalau misalnya nanti, memang harus saya akuin ya, di kampus-kampus itu masih diajarin cara-cara kuno. Kayak misalkan, Aslabnya kayak gitu, misalnya ngerekomendasinya pakai Bootstrap gitu. Bukannya nggak boleh, atau salah gitu, tapi memang itu teknologi kuno gitu. Jadi di kampus-kampus lain juga sama, ngajarinnya ya masih yang kuno-kuno lah gitu, nggak ngikutin zaman gitu. Ini jadi catatan juga sebenarnya. Nah, saya mau kasih tahu Ina soal hal-hal yang baru seperti halnya kayak Tailwind. Nah, kita itu bisa sebenarnya kalau Wina nanti bingung, anggaplah Wina ada kebutuhan seperti ini di kemudian hari di kuliahnya Wina gitu. Wina bingung terkait gimana cara kita melakukan styling di CSS. Nah, Wina bisa pergi ke Tailwind untuk nanti Wina pergi ke, bagian layout. Layout, Flexbox and Grid. Nah, di sebelah-sebelah kiri ini gitu, Wina bisa klik satu-satu untuk Wina bisa tahu referensi-referensi terkait styling. Nah, dia ngasih, eh, contohnya di sini. Jadi ada kelas, kayak kita kemarin belajar ya, kita bikin nama kelas. Nah, dia punya nama kelasnya blog. Tapi dalam bentuk CSS-nya adalah kodenya ini, display blocks. Kayak kita kemarin bikin, ada, display block gitu. Nah, kayak gini display block gitu ya. Di sini juga dia pakai display block gitu. Nah, ini persis sama kayak, Bootstrap. Nah, ini Wina bisa cari referensi-referensi dari sini. Oke, itu aja. Nah, sekarang kita coba lagi lanjut ke sini. Saya mau coba untuk, kita juga belajar soal, mengadaptasi
apa namanya, hal-hal yang basic supaya nanti Wina bisa sedikit paham kalau ditanya sama Aslab. Nah, kita sekarang punya kebutuhan untuk gimana caranya menyusun, box-box buku ini supaya rapih, gitu. Nah, kita, punya kebutuhan untuk menyusun box-box ini supaya rapi. Dalam dunia desain itu ada disebut layouting-nya itu ya, dalam konteks layouting itu ada disebut sebagai grid, gitu ya. Jadi kalau Wina, tahu contoh grid itu ada pada Excel. Jadi Excel terdiri dari berbagai macam blok gitu ya, kotak-kotak yang disusun ke kanan sampai ke bawah gitu ya, semuanya full. Nah itu, selayaknya sebuah grid. Jadi grid itu sama aja kayak table. Nah gitu. Nah, kita pengen nyusun gitu, si box ini, sesuai dengan, apa namanya ya, penempatannya yang supaya nanti kelihatan jadi lebih rapi. Nah, salah satu pilihan yang bisa kita pakai itu kita bisa pakai layoutnya grid gitu. Nah, kalau di Tailwind ya sebagai referensi kita bisa cari di display gitu. Nah, jadi untuk properti display di CSS gitu ya, itu ada beberapa pilihan seperti halnya contohnya kayak yang kita lagi butuhin itu adalah grid gitu. Nah, sehingga kita tuh bisa copy. Jadi kita tinggal copy ya, kita pergi ke HTML-nya, kita cari mana yang harus kita susun, menjadi grid. Nah, ternyata ada di dalam list book. Nah, di dalam list book terdiri dari, card-card. Jadi kalau kita copy ya, kita copy, nah kita susun seperti ini ya. Misalnya ada 2 sekarang. Nah, nanti jadinya seperti ini, gitu. Nah, kita mau, susunan dari setiap buku ini displaynya menjadi sebuah grid. Gitu. Nah, kita bisa pakai, display grid untuk CSS-nya. Tujuannya apa? Supaya nanti ini terlihat jadi rapih. Kira-kira gitu. Oke, kita bisa cari di, list book. Displaynya kita bikinnya grid. Jadi bukan flex lagi tapi grid. Nah, ini ke bawah ya. Kalau kita lihat, ini ke bawah. Nah, di CSS yang tadinya dia ke kanan, kenapa ke kanan? Karena kita bikinnya flex. Display sebelumnya adalah flex. Nah, flex artinya dari kiri ke kanan. Jadi susunan konten dari kiri ke kanan. Sedangkan kalau grid, defaultnya adalah dari atas ke bawah. Nah, ini flex. Nah, kalau kita ganti jadi grid, nah dia jadi ke bawah. Oke, kita akan rapihin. Nah, di grid ya, di grid itu ada lagi kalau kita cari ya di Tailwind gitu ya. Itu ada namanya grid template column. Jadi kalau kita cari di sini, kalau kita lihat contohnya scroll ke bawah. Nah, kita lihat ya, kalau kita baca dokumentasinya. Oke, dia bilangnya adalah gunakan perintah grid calls bintang. Bintang ini artinya bisa berapa aja ya, bebas nilainya gitu. Bintang itu artinya itu. Gunakan grid calls utility untuk membuat, grid-nya, ukuran dari kolom pada grid-nya itu semuanya sama. Dia bilang gitu. Nah, contoh ya, kalau kita pakai perintah grid calls 4, maka dia akan membentuk box-nya 4, sebanyak 4 ke kanan. 1, 2, 3, 4. Terus ke bawah bikin lagi 1, 2, 3, 4. Nah, baru nanti bikin lagi 1, 2, 3, 4 terus gitu. Jadi dari kiri sampai kanan itu hanya akan sebanyak 4. Kenapa? Karena kita atur di sininya 4. Nah, kalau kita lihat di dokumentasinya, kalau kita cari ya, untuk kata grid calls 4, perintah CSS-nya adalah seperti ini. Nah, kita tinggal copy. Oke, paste di sini. Nah, dia sekarang ke kanan, nggak lagi ke bawah. Kita bikin lagi, coba kita contohin. Bikin lagi di sini. Sebentar, wait. Kita coba copy.
3 lah ya, kita copy 3. Oke, paste. Nah, ada 4 nih, 1, 2, 3, 4. Nah, ke bawah, 1, 2 gitu. Jadi nanti kalau udah 4, dia turun lagi ke bawah. Kayak gitu ya. Nah, ini di CSS namanya grid. Jadi grid seperti halnya kayak kita bikin blok-blok kayak di dalam Excel. Hanya aja bloknya ke kanan itu sebanyak 4 gitu. Nah, kita bisa atur sebenarnya. Gimana kalau misalnya saya maunya 5, 6? Ya udah, kita cari aja. Oh, ini yang 5. Yang 5 perintah CSS-nya adalah seperti ini. Nah, kita tinggal copy di sini, paste gitu. Dia jadi 5. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa atur. Atau misalnya kita mau 3, jadi 3. Kayak gitu ya. Nah, ini ngoding sebenarnya sesederhana itu, Wina. Jadi nggak rumit. Hanya saja kita perlu tahu kata kunci atau keyword-keywordnya. Nah, selebihnya nanti bisa terus dibaca sebenarnya di dokumentasinya gitu. Karena udah lengkap. Nah, lalu kalau kita lihat di sini ya, contoh 5 ya, anggaplah 5. Dari blok 1 sampai ke kanan, sampai ke blok 2, 3, 4, 5 itu ada space di sini nih. Ada space di sini. Jadi ke kanan itu punya space dia. Tapi kalau ke bawah dia nempel, nggak punya space nih. Nah, sekarang pertanyaan adalah gimana caranya supaya kita tuh bisa ngasih space sebenarnya di sini. Nah, kita lihat di Tailwind ya, ada lagi namanya gap. Oke. Nah, kalau kita lihat kata kunci gap, gap itu adalah mengatur gap atau apa ya, atau jarak lah di antara elemen. Dia bilang gitu. Nah, gunakan gap nilainya berapapun itu ya, terserah untuk mengubah jarak antara baris dan kolom pada grid atau flexbox. Dia bilang gitu. Kata kuncinya gini artinya. Nah, kita bisa coba cek. Kalau misalkan dia pakai perintah gap-nya 4, ya, di sini dia agak di highlight sedikit ya, gap 4. Bahwasannya kita bisa lihat antara 1, 2, 3, 4 spasi ini nih yang kayak di arsir ini itu sebenarnya ukurannya 4. Kira-kira gitu. Nah, ada lagi di sini. Kalau misalkan kita hanya mau mengatur sampingnya aja, bawahnya enggak, misalnya gitu ya. Nah, kita bisa yang lebih spesifik dengan kata kunci X. X itu artinya sumbu X. Jadi sumbu X ya dia horizontal. Kalau Y berarti vertikal. Nah, kita lihat di sini contoh ya, gap 4. Kita coba lihat di sini kata kunci gap 4 punyanya Tailwind. Perintah CSS-nya adalah seperti ini. Gap 1 rem atau sebesar 16 pixel. Nah, kita bisa copy. Kita taruh misalkan di sini. Masih di list book. Paste. Kita lihat. Nah, sekarang di sini nggak nempel. Udah ada spasi. Anggaplah saya mau ngegedein, bisa nggak? Kita gedein aja. Misalnya jadi 2. Nah, jadi nanti ada spasinya. Gitu ya. Jadi kita coba misalnya mau diukurin jadi 4 deh, jangan 5 misalkan. Ya udah kita ganti aja 4. Jadi 4. Nah, dia juga akan ada spasinya. Gitu ya. Jadi apa namanya? Ngoding nggak rumit, hanya saja kita memang perlu tahu kata kunci. Oke, contoh lah ya, kita bikin 5 aja dulu. Oke, nah kita coba rapihin ya, kita coba rapihin karena kalau kita lihat di sini dia nih mepet banget nih antara tombolnya sama bordernya. Kita coba rapihin di bagian bawah sini. Oke, kita coba rapihin dulu. Kita lihat lagi di indeks. Eh, Wah, kita coba ambil satu ya. Kita ganti yang bagian atas aja nih. Oke, kita coba cek di sini. Bla 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 bla. Oke, kita jangan pakai span deh. Kita jangan pakai span. Kita pakai nyampe aja. Ini juga kita pakai nyampe. BR-nya kita hapus. Oke, dia jadi agak ada space ya. Kita coba lihat lagi di info.
listbook, info. Nah ini ya, margin bottomnya jangan 30, kita bikinnya 20 aja. Oh sorry, bener. Dia 30 image berarti. Margin bottomnya kita hapus. Oke, biar naik. Nah, sekarang kita coba ganti di tombol A-nya nih. Tombol A, kita coba bungkus dia pakai div atau pakai P. Nah, jadi ada spasinya di bawah. Ya, sekarang kita sesimpel tinggal copy, kita hapus, kita copy misalnya, oh saya punya buku, list buku misalnya ada 10. Ya udah kita bikin 9. Nah, oke, sekarang dia udah muncul nih. Oke, udah jadi lebih baik. Kita klik, oke muncul lagi. Nah, sekarang kita cuma tinggal paste ini. Nah, ini nih, oh saya masih WhatsApp ya namanya. Oke, kita coba ganti dulu nama-namanya, dasar statistik. Oke, ini kalkulus difference. Oke, dasar statistika penting, kalkulus difference penting. Psikolog math. Oke, PHP terus geometri. Oke, geometri, teori, oke, probabilitas, teori peluang, oke, teori bilangan, set operasi, riset operasi. Oke, kita coba masukin satu-satu. Sekarang kita mulai dari statistik. Dasar statistik. Oke, kita ambil mana tadi, Redmi. Statistika. Oke. Kita copy linknya. Kita paste. Kita tulis ya nama judulnya, dasar-dasar statistika. Dasar statistika. Marianne, nama tulisnya Marianne Renaud da Mamondoy. Oke, sekarang geometri. Analitik Endarto Cahyono. Analitik bidang. Oke, kita coba cek linknya, geometri. Oke, kita paste di sini. Oh, caranya gini aja biar cepet ya. Kalkulus diferensial. Kita coba cari kalkulus. Nah, ini. Kita copy. Ini udah. Oke, kita copy di sini. Paste. Kita ambil yang ini, kalkulus. Oh, ini nih, sorry. Kalkulus diferensial.
kita paste, kita hapus. Yang bikin adalah Ari Andari. Refresh. Oh, sorry. Covernya belum kita masukin. Kita coba masukin dasar statistik, terus dasar, sorry, geometri. Oke, muncul calculus difference. Oke. Sekarang PHP ya. Apa nih PHP dia psikologi matematik, pemrograman. Oh, ini kita paste. Oke, masukin di sini, kita tinggal hapus. Oke, yang bikin itu siapa dia? Didik Dwi Prasetyo. Didik Dwi Prasetyo. PHP. Nah, oke. Kita lihat ya. Kalau kita lihat di sini, ternyata ada gambar-gambar yang ukurannya itu nggak sama. Hmm. Nah, jadi ada yang dia panjang kayak PHP, ada dia yang ternyata pendek kayak buku How to Think. Nah, ini kita coba nanti sesuaikan ukuran-ukurannya. Caranya adalah kita pergi ke CSS, kita setup image-nya ketinggian sekarang. Tadi adalah ukuran panjangnya, sekarang tingginya. Atau sorry, ini lebarnya, ini adalah tingginya. Kita tingginya misalkan 450 px. Nah, kita coba sesuaikan lagi, jangan 400 jadi 250. Terlalu kecil, 350. Nah, jadi nanti semuanya jadi sama. Gitu. Kita bisa sesuaikan dengan tingginya. Oke, kita lanjutin lagi. PHP. Sekarang kita pergi ke psikologi matematik. Psikolog. Oke. Nah, ini psikolog. Paste. Psikologi pembelajaran matematika. Veronica Fitri Rianasari. Veronica Fitri Rianasari. Oke, terus di sini kita pakainya psikolog matematik. Terus ada riset operasi. Avatarnya nggak jadi itu, Wina. Ada 2 orang yang belum ngirim. Oh, alah, ya udah. Santai aja, masih ada banyak waktu. Oke, kita coba lihat lagi riset operasi, nama judulnya riset operasi. Ini yang buat siapa dia? Bukannya ya, Dian Neva Purnamasari. Dian Neva Purnamasari. Oke. Terus ada teori bilangan.
Coba cek lagi, kita bikin 2 lagi. Sekarang teori bilangan. Teori bilangan. Oke. Kita copy. Teori bilangan ini punya siapa nih? Y. Arthur. Wah, sulit namanya. Y. Arthur Leleury. Oke, sekarang ini ganti jadi teori. Oke, ini teori peluang. Teori peluang. Oke, kita paste lagi. Oke, kita copy teori peluang. Hongki Juli. Oke, kita coba cek. Nah, ini sampel ya, si buku-bukunya. Jadi nanti Wina coba sama teman-teman diskus terkait yang Wina lihat di sini. Nanti kita coba naikin ya ke GitHub. Supaya nanti Wina juga bisa buka di laptopnya Wina. Nanti diskusi lagi sama teman-teman. Kira-kira apakah oke nih gitu, kita nggak apa-apa tampilannya kayak gini aja, misalnya kayak gitu. Nanti Wina diskusi dulu. Kalau misalnya ada yang mau ditambahin, entah itu kalimat atau apa, nanti kita diskusi lagi gitu. Kita kabarin lagi sebelum hari Rabu. Nah, jadi cuman kalau kita lihat ya di sini Wina, ini ada teks yang huruf besar, ini ada huruf kecil biasa gitu ya. Nah, gimana cara kita bisa ngatur bahwasanya saya pengen semua nama di sini itu huruf besar deh. Ini contoh aja ya, sampel. Biar nanti judul buku jadi huruf besar misalnya. Kita bisa cari lagi di Tailwind. Nama keywordnya adalah transforms. Teks ya, kita pakainya teks transforms. Nah, kalau kita lihat ada keyword di CSS namanya text transforms. Jadi text transforms ini adalah salah satu perintah di CSS untuk mentransformasi ukuran atau tampilan atau setup atau apa namanya? Ya tampilan lah kira-kira gitu dari setiap huruf di setiap kata gitu pada setiap kalimat. Nah, kayak contoh normal ya, defaultnya adalah normal, artinya dia non. Jadi CSS-nya perintahnya adalah non. Nah, ada lagi uppercase, artinya ya kalau uppercase semua huruf besar. Kalau lowercase semua huruf kecil. Kalau capitalize itu hanya huruf di awal kata yang besar. Nah, ini persis sama kalau kayak kita pakai ini ya, apa namanya? Microsoft. Nah, contoh misalkan kita mau setup semuanya uppercase. Maka kita cari di judul, kita paste uppercase. Nah, jadi nanti semuanya huruf besar. Gitu ya. Jadi sesimpel itu, ngoding itu sesimpel itu. Nah, jadi nggak rumit. Hanya saja memang kita perlu tahu kata kuncinya. Nah, sampai sini kira-kira ada yang bertanya dulu nggak? Cukup. Oke, by the way nanti video yang kemarin itu
rekordannya masih di YouTube yang sama. Itu di jam 3 sore nanti dia bakal eksis. Saya udah kasih jadwalnya. Dan nanti kalau misalnya Wina sama Oh, teman-teman mau coba review ulang atau belajar lagi, ya monggo gitu. Nah, jadi kode-kode yang ini juga oh, yang ini, yang siang ini. iya, 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 siang ini juga di-record. Nanti saya upload habis beres ini nanti kita upload. Nah, kita coba sekarang masuk ke GitHub-nya lagi ya. Kita mau coba naikin lagi Wina. Saya pergi lagi ke project-nya Wina. Nah, oke. Saya sekarang nge-push ya. Ini di bahasa teknologi atau di bahasa Git ya, di GitHub gitu. Itu istilahnya namanya nge-push. Seperti Saya hal mau nanya, apa? Gimana? ini bisa nggak dibuat offline? Online ya ini websnya? Offline bisa, dibuat offline bisa Wina. Justru defaultnya malah offline Wina. Oh, Hmm. Nih ya, caranya nih. Wina ada laptop kan? ada. Nah, udah install Visual Mau Studio buka kan? apa ini? Udah install Visual Studio kan yang kayak tadi saya kasih tahu yang ini? Udah. Oke, udah install. Nah, saya belum kirim ya. Saya coba kirim ya. Ini saya copy. Nah, ini di sini ya, di pojok kanan atas. Nah, ini kan ada nih linknya nih. Kalau Wina ke sini, kalau Wina klik link ini, ya, itu masuknya ke halaman ini, yang tampilan itu. Nah, sekarang saya kirim lagi yang ini. Nah, ada yang GitHub sekarang. Jadi kalau, nah ini nih ya, jadi kalau Wina klik ini, oke, ya, nanti itu akan masuk ke halaman ini Wina, ke ke GitHub ini, ke project ini, yang lagi kita buat sekarang. Nah, Wina untuk ngambil kodenya saya dan Wina jalanin offline ya di laptopnya Wina. Wina harus Ya. pergi ke sini dulu nih, klik kode, download gitu. Wina klik kode download. Nah, ini foldernya dalam bentuk zip. Oke, saya coba contohin ya cara-caranya. Nah, kita mulai dari awal dulu nih. Ini pentingnya ya. Nah, itu pentingnya di sini nih. Kita mulai dari awal. Oke, saya punya perubahan nih Wina. Tadi kan kita udah nambah-nambahin ini nih, list-list buku contoh sama gambar-gambarnya. Nah, sekarang ini mau saya push. Bahasanya tuh di dunia teknologi tuh pakainya push. Keywordnya ya push. Nah, kalau kita pakai GitHub, kayak kita sekarang lagi pakai GitHub, ada nama istilahnya push. Nah, push dalam bahasa Indonesia ya dorong gitu ya, sama aja ya. Nah, ini juga sama. Dia maksudnya tuh ngedorong, ngedorong apa? Ngedorong file-file yang kita rubah ini supaya dia masuk ke dalam sini. Gitu. Makanya istilahnya push. Nah, kalau kita lihat di sini jadi warna hijau. Ada tulisan U. U di sini artinya untrack. Jadi untrack ya, jadi belum tertracking, artinya file baru. Kalau misalkan M artinya modified, artinya ada perubahan gitu ya. Nah, file-file ini nih yang ada warnanya nih yang akan kita push. Yang putih nggak bakal kena push nih, artinya nggak ada perubahan atau nggak ada eh, hal-hal yang belum ke-track. Nah, setelah ini ada, oke, kita pergi ke klik menu 3 ini di sini kita klik. Nah, sekarang kita kasih pesan eh, add misalnya gitu ya. Kita coba commit, klik commit. Oke, kita klik synchronous change atau sinkron perubahan. Kita klik. Oke. Nah, sekarang kita pergi ke sini lagi. Bina bisa lihat nih, di sini cuma ada filenya 4 nih. Satu gambar, satu HTML, satu MD sama style. Nah, kita coba refresh. Nah, sekarang jadi banyak. Gitu ya. Nah, sekarang Wina bisa pergi ke link yang ini. Kalau Wina klik, nanti masuk ke sini. Wina klik kode ini, klik kode download. Oke, kita coba contohin ya. Saya coba contohin.
Di laptop Wina klik link ini, klik ya. Nanti saya kirim WA deh link ini ya, biar nanti nggak hilang. Kalau misalkan ini close kan nanti ini hilang linknya. Oke, saya klik link ini, nanti perginya ke sini. Nah, saya klik kode, saya klik download. Oke, download ya. Nih, dia lagi download. Oke, udah ya. Kita buka di foldernya. Nah, ini nih foldernya nih. Karena dia zip, saya harus ekstrak dulu. Kita klik kanan, extract all. Oke, saya ekstrak, ekstrak. Nah, ini ya foldernya yang udah diekstrak. Oke, back lagi. Nah, ini sekarang foldernya yang sudah diekstrak. Oke, saya coba close dulu ya. Ini saya coba close dulu. Close folder. Nah, udah ya. Ini masih kosongan. Jadi saya nggak lagi ngebuka file apa-apa. Oke, ini udah saya ekstrak. Kalau kita buka lagi, nah ini baru ada coding-codingannya, ada file-filenya. Oke, sekarang di Visual Studio kita klik File, New Open Folder. Kita kliknya Open Folder. Sekarang kita pergi ke folder tadi yang udah kita download. Kita klik cari download, Project Wina lagi. Nah, sorry, kita sekarang ke Project Wina main. Kita klik select folder. Nah, dia akan langsung otomatis ngebuka file-filenya. Kalau muncul ini, klik checklist. Yes. Oke, udah. Nah, udah dari sini ya, Wina pergi ke sini extension. Yang kemarin saya kasih tahu di extension, Wina klik cari live server. Yang ini. Install. Oke, udah diinstal. Sekarang kita balik lagi ke folder di sini ya, di explore lagi, kita klik lagi ke sini, balik lagi ke sini. Sekarang kita pergi ke pojok kanan bawah, kita klik go live. Dia lagi starting dan boom, dapat. Gitu ya. Jadi Wina juga sekarang bisa dapat codingannya. Meskipun sebenarnya Wina ya cuma nonton aja sekarang gitu. Tapi Wina juga nggak cuma nonton, Wina bisa ngambil perubahan-perubahannya gitu ya. Jadi laptop Wina caranya seperti itu. Persis sama kayak yang ada di punya saya. Gak akan beda gitu. Kebayang ya? Iya. Nah, sekarang kita coba naikin dulu ya ke sini di GitHub ya. Di GitHub kita setting, kita pergi ke setting, kita lihat ya, sorry, kita cek dulu di kode. Di sini masih warna oke, ini udah sukses. Kita klik di setting, kita pergi ke page. Nah, kita coba klik lagi. Oke, ini belum ada perubahan nih, ini belum masuk. Oke, kita back lagi. Kita di page lagi ya, kita pergi ke page, kita klik lagi di main, none, pilih none lagi, kita save lagi. Artinya kita shutdown dulu websitenya, kita shutdown karena ada perubahan. Nah, udah gitu, kita klik lagi, pilih none lagi, kita klik main, kita save lagi. Nah, setelah di shutdown sama kita on kan lagi. Oke, nah sekarang kita tinggal tunggu. Jadi nanti nextnya yang ini akan muncul semua di websitenya kita. Nah, kira-kira gitu. Sesimpel itu aja. Nanti di akhir, di hari Senin atau Selasa, kita bakal coba benerin terkait link-link gambar yang tidak muncul gitu. Kalau kalau versi offline ya atau lokal, ini kan link gambarnya kan muncul nih gambar-gambarnya. Tapi pada saat kita naikin ke GitHub ya supaya bisa diakses dari internet, itu gambarnya malah nggak muncul sama sekali. Nah, itu nanti kita benerin di hari Senin aja. Sekaligus nanti pas udah ada foto dari teman-teman yang lain. Oke, ada lagi yang bertanyain? Oke, siap. Ya udah, kalau cukup kita coba cukupin aja dulu sampai di sini. Nanti sembari saya coba nunggu dari Wina terkait foto-foto, sembari Wina nanti coba diskusi ya. Yang penting Wina nanti coba tarik aja dulu. Wina coba tarik dulu ya dari GitHub ke laptopnya Wina, supaya nanti Wina bisa running di laptopnya Wina sendiri.
Terus Vina coba sharing ke teman-teman kelompok terkait websitenya ini. Nanti kalian coba diskusi, kalian coba cek apakah mungkin ada yang perlu ditambahin atau mungkin kalimatnya perlu disesuaikan, misalnya kayak gini dan lain sebagainya. Nah, nanti feedback-feedback itu kita bakal coba diskusiin di hari Minggu, gitu ya. Jadi nanti di hari Minggu Ya, kita juga bakal lanjutin soal foto-foto teman-teman. Oke, gitu aja. Kalau misalnya emang nggak ada tanyain, kita bakal ketemu lagi nanti di hari Minggu. Thank you. kasih. Oke, bye-bye.